Nah, berikutnya saya akan berbagi pada kalian tentang bagaimana teknik mencatat yang efektif. Ya, karena ini adalah salah satu senjata bagi seorang pelajar. Selama ini beberapa di antara kalian cenderung malas mencatat. Kenapa? Karena mencatat menjadi sebuah beban. Mencatat menjadi sesuatu yang menguras pikiran dan energi. Nah, berikut ini saya akan mencoba berbagi dengan kalian referensi tentang teknik mencatat yang efektif. Bagaimana kita menggunakan sebuah strategi, sebuah cara mencatat yang efektivitasnya lebih tinggi daripada mencatat dengan pola yang biasa. Sebelum kita masuk ke sana, ketahuilah bahwa alasan pertama untuk mencatat adalah bahwa mencatat itu sebagai media, sebagai alat untuk meningkatkan daya ingat kalian. Jadi mencatat bukan hanya memindahkan yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian ke dalam buku. Tujuan mencatat adalah membantu kalian bisa mengingat apa yang tersimpan dalam memori kalian. Ingat, semua yang kalian dengar, semua yang kalian lihat itu masuk ke dalam otak kalian. Nah, ketika kalian melupakannya, itu berarti kalian harus merecall kembali di dalam memori otak kalian. Nah, catatan adalah salah satu alat media untuk merecall kembali, memanggil kembali data-data yang kalian simpan di dalam otak kalian. Itu sebabnya maka pencatatan yang efektif bisa menghemat waktu dengan membantu kalian menyimpan informasi secara mudah dan mengingatnya kembali, merecall kembali jika diperlukan. Fungsi catatan efektif itu adalah dia bisa melihat seluruh gambaran secara sekilas. Dengan melihat catatan kita tahu, oh maksud besar daripada satu bab ini adalah ini misalnya. Nah, catatan efektif juga berfungsi untuk mengingat detail secara mudah. Selain gambaran secara sekilas, catatan efektif juga bisa mengingat detail-detail secara mudah. Catatan efektif juga bisa melihat hubungan antara gagasan dan konsep. Catatan efektif juga berfungsi bekerja sama dengan otak kalian, bukan bertentangan dengannya, ya. Nah, menyingkirkan format outline yang membosankan selamanya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah referensi salah satu metode mencatat yang efektif yang disebut dengan peta pikiran atau mind mapping, ya. Ada juga yang menyebutnya dengan peta konsep, sama saja maksudnya. Nah, peta pikiran adalah sebuah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra atau gambar visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk suatu kesan. Detail-detail dari suatu peta pikiran itu mudah diingat. Kenapa? Karena mereka mengikuti pola pemikiran otak kita, ya. Jauh lebih mudah daripada metode mencatat dengan metode pencatatan tradisional. Karena ia mengaktifkan kedua belahan otak kiri Anda, yang kiri dan yang kanan. Apa manfaat kita menggunakan peta pikiran dalam mencatat? Yang pertama, jauh lebih mudah, fleksibel. Mudah kita rubah, mudah kita ganti, mudah kita tambah, mudah kita kurangi. Ya. Lalu yang kedua, dengan menggunakan peta pikiran sebagai catatan kita bisa memusatkan perhatian. Juga manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman kita. Bagaimana dengan melihat sekilas catatan kita langsung paham apa yang dimaksud dengan yang kita catat tersebut. Dan yang terpenting adalah mencatat dengan menggunakan peta pikiran itu jauh lebih menyenangkan. Ya, kenapa? Nah, mari kita lihat dari proses-prosesnya dulu. Cara membuat peta pikiran. Selama ini kalian mencatat menggunakan buku yang bergaris dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, mencatat dengan peta pikiran itu berbeda. Yang pertama, untuk mencatat dengan peta pikiran kita harus menggunakan kertas polos yang digunakan secara horizontal atau landscape, ya, bukan secara vertikal. Nah, tidak dari kiri atas menuju kanan atas, tapi mulailah dari tengah, ya, karena pola otak kita biasanya mulainya dari tengah. Lalu yang ketiga, gunakan huruf-huruf kapital, ya, bukan huruf sambung, gunakan huruf kapital. Kemudian gunakan warna, gunakan bentuk, gunakan gambar atau simbol. Kenapa? Kenapa diperlukan warna, bentuk, dan simbol?
Karena hal ini berhubungan dengan otak kanan kalian. Ya, warna, bentuk, gambar, simbol itu berhubungan dengan otak kanan kita. Jadi, catatan kita itu mengaktifkan selain otak kiri juga dengan otak kanan. Nah, berikut ini saya akan membuat sebuah panduan bagaimana kalian bisa membuat ringkasan ya materi-materi pelajaran kalian. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, coba bacalah keseluruhan materi pelajaran. Di scanning dari awal bab sampai akhir bab, coba dibaca. Lalu langkah kedua, coba tentukan ide atau gagasan utama dari materi yang kalian pelajari tersebut. Untuk memudahkannya, kalian bisa lihat dari judul bab tersebut. Biasanya ide atau gagasan utamanya itu tergambar dari judul bab pada buku-buku yang kalian pelajari. Lalu kemudian setelah ditentukan ide gagasan utamanya, cobalah buatlah pusat pemikiran mind map atau peta pikiran tadi berupa gambar di tengah-tengah kertas. Jadi mulailah di tengah-tengah kertas kalian tulis judulnya atau ide gagasannya, lalu buatlah sebuah gambar, simbol. Ingat, dalam menggambar tidak perlu kalian harus bagus seperti gambar-gambar ahli lukis, tidak. Tapi yang diperlukan di sini adalah sebuah gambar berbentuk simbol. Untuk apa? Untuk mudah diingat oleh otak kanan kalian. Jadi tidak harus bagus seperti halnya kualitas gambar para pelukis, tidak. Ya. Langkah keempat. Setelah kita menulis atau menggambar pusat dari peta pikiran tersebut, maka berikutnya adalah tentukan cabang-cabang utamanya. Bisa jadi cabang utamanya itu bisa berupa subbab atau yang lainnya. Ya, bisa mulai dari ke kanan atas, bisa mulai ke kiri atas, ke atas, dari bawah, boleh, terserah. Lalu kemudian kembangkan masing-masing cabang utama tersebut ke cabang-cabang tingkat berikutnya dengan memasukkan informasi yang sesuai. Ya, lalu kemudian di setiap materi yang kalian tulis di situ coba gunakan gambar dan warna seindah mungkin. Karena warna, gambar itu akan diingat oleh otak kanan kalian. Setelah itu periksa kembali mind map kalian. Ya, semudah itulah membuat catatan dengan menggunakan strategi atau pola peta pikiran. Ya. Baik, berikut ini akan saya berikan contoh catatan materi pelajaran biologi kelas 9 SMP dengan menggunakan peta pikiran. Ya, inilah salah satu yang kalian pelajari di SMP kelas 9, kalau nggak salah di akhir semester 1 atau awal semester 2, adalah satu bab di pelajaran biologi adalah tentang reproduksi organisme. Ya, perhatikan mulainya dari tengah. Ya, ternyata bab ini membicarakan 3 subbab. Maka setelah menentukan sumbernya atau pusatnya, ide atau gagasan atau judulnya reproduksi organisme, lalu kembangkan ke dalam subbab-subbab. Ini ada 3 subbab, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian kembangkan setiap subbab tersebut. Ternyata materi reproduksi organisme pada manusia itu membahas tentang sistem reproduksi pada wanita dan laki-laki. Ternyata di sini digambarkan juga ternyata sistem reproduksi pada manusia itu biasanya dipengaruhi oleh penyakit. Perhatikan, penyakit itu diberi simbol palang merah, di atasnya ada sirine, ya. Nah, lalu kemudian reproduksi organisme juga membahas subbab yang kedua adalah pada hewan. Perhatikan, hewan ke sebelah kiri atas disimbolkan dengan sayap. Kalau manusia tadi dengan 2 tangan, ya. Lalu kemudian dikembangkan lagi, ternyata membicarakan 2 hal, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual adalah pembuahan sel di luar tubuh induk. Contohnya ikan, perhatikan ada gambar ikan di sana. Kalau seksual adalah pembuahan sel di dalam tubuh induk. Contohnya adalah kucing. Perhatikan di situ ada gambar kucing. Ya, contoh ada gambar kucing dengan kata meong. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang tumbuhan yang terdiri atas vegetatif dan generatif. Nah, semudah itu. Jadi kalian bisa berkreasi, gambarnya, simbolnya bebas. Dengan catatan, usahakan sebanyak mungkin menggunakan warna. Karena warna itu yang nanti akan diingat oleh otak kanan kalian. Ya. Nah, nanti setelah membuat catatan seperti ini, kalian lihat sekilas
Lalu besoknya untuk mengulangnya, coba kalian ambil kertas kosong lagi, kalian coba gambar lagi seperti ini tanpa melihat catatan yang awal. Kalian lihat, kalau lupa baru kalian lihat catatan sebelumnya. Lalu sesaat lihat, lalu kalian kembali lagi ke catatan baru, seperti itu terus sampai selesai. Semakin kalian ulang menulis ini, semakin memasukkan informasi itu ke dalam otak dan lebih mudah kalian panggil kembali. Ya. Oke, contoh lain bagi kalian yang di SMA atau di SLTA, ya. Perhatikan berikut ini saya contohkan catatan anak bimbingan kami yang kelas 11, ya. Dia mencatat tentang sejarah pelajaran IPS. Nah, ini tentang kerajaan Kutai. Berikutnya tentang kerajaan Prambanan dinasti Sanjaya. Lalu kemudian tentang Tarumanegara. Ya, perhatikan ada simbol, ada gambar, ada warna, ya, seperti itu. Jadi kata-katanya dibaca oleh otak kiri, sementara warnanya, simbolnya, gambarnya itu dibaca atau ditangkap oleh otak kanan. Ketika otak kiri lupa, otak kanan akan memberitahu. Ya, ini adik sekalian salah satu alternatif mencatat dengan menggunakan pendekatan pola otak kiri dan otak kanan. Selamat mempelajari lebih lanjut dan selamat mencoba. Nah, hal